Saudara, sudah tepat pukul 7 malam. Acara pemahaman Alkitab akan kita mulai bersama-sama. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah hadir. Kita bersama-sama berdoa, memohon Tuhan juga turut hadir di dalam acara pemahaman Alkitab ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami diberikan firman Tuhan dan kami boleh bersama-sama mempelajarinya. Tuhan, hadirlah dimanapun saudara-saudara kami sendiri juga yang ada mengikuti PA ini. Biarlah di dalam keterpisahan kami dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan juga mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan pemahaman Alkitab di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Tuhan memampukannya. Di dalam nama-Mu Yesus kami mohon penyertaan Tuhan dalam acara pemahaman Alkitab malam hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita akan memulai satu pembahasan yang baru, pembahasan berseri yang baru. Ya, kita di minggu-minggu yang lalu sudah selesai untuk membahas tentang mujizat, ya. Dan malam hari ini kita perdana masuk ke dalam seri yang berikutnya, yaitu tentang sebutan nama dari Yesus, ya, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan tentang siapa dirinya. Nah, ada 7 pernyataan yang penting yang diungkapkan Tuhan Yesus, ya, tentang dirinya yang tercatat di Injil Yohanes, ya. Yang pertama, akulah roti hidup. Kemudian, akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang akulah pokok anggur yang benar. Nah, ketujuh ungkapan ini diawali dengan kata akulah. Akulah. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat mengerti, saudara-saudara, bahwa kata I am, aku adalah aku, atau dalam bahasa Yunani ego eimi, adalah sebutan untuk nama Tuhan Allah sendiri. Mereka tahu ketika bangsa Israel mendengar tentang siapakah Allah yang akan membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Ya, Keluaran 3 ayat yang ke-14 berkata demikian firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kukatakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, saudara-saudara, sebutan Allah ini sekarang dipakai oleh Tuhan Yesus. Di Yohanes 8 ayat yang ke-58, ya, Yohanes 8 ayat yang ke-58, Yesus itu berkata demikian, saudara-saudara. Sesungguhnya sebelum Abraham saya ulangi ya. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, atau sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini yang Yesus katakan. Nah, ini perkataan yang mengejutkan, saudara-saudara, bagi orang-orang Yahudi yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Dia nggak percaya Yesus. Nah, melalui ayat ini, Yohanes ingin mengatakan satu kebenaran yang penting, saudara-saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang sudah ada sebelum nenek moyang bangsa Israel, Abraham itu. Dan Yesus memperkenalkan siapa dirinya kepada dunia ini, akulah Tuhan, dengan 7 sebutan itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, saudara-saudara, tentang roti hidup. Ya, kita buka bersama-sama dari Yohanes 6, ayat yang ke-25 hingga yang ke-59. Yohanes 6 ayat
ke-25 hingga yang ke-59. Nah, kita akan mengupas bagian ini, saudara-saudara. Saya tidak membacakan secara keseluruhan, ada bagian yang saya tidak jelaskan. Dan saya memilih bagian-bagian penting yang untuk menjelaskan tentang pembahasan kita malam hari ini. Untuk mengawalinya, mari kita baca ayat yang sangat pendek sekali, ya, di ayat yang ke-48. Yohanes 6, ayat yang ke-48. Berbunyi demikian, saudara-saudara. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Yesus mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, manusia itu lebih menaruh percaya kepada sesuatu yang dapat dilihat, ya, secara real, yang berwujud, yang ada bendanya, misalnya handphone. Ini kelihatan, ada buktinya, ada wujudnya. Manusia lebih mudah percaya kepada sesuatu yang bisa dirasakannya atau bersifat duniawi daripada sesuatu yang bersifat spiritual. Ya, kalau kita berbicara spiritual, mungkin nggak kelihatan, nggak ada wujudnya, gitu ya. Nah, sebab itu, saudara-saudara, tidak heran bahwa manusia itu sulit memahami hal-hal yang bersifat spiritual. Manusia lebih mudah menaruh percaya kepada sesama manusianya, karena manusia ini bisa dilihat. Lebih percaya kepada satu benda tertentu, satu benda yang bisa dilihat. Percaya kepada harta, percaya kepada jaminan-jaminan hidup yang dapat melindungi, yang memberikan kepastian bagi hidup mereka, daripada manusia percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita bahas, nanti kita akan baca, saudara-saudara, mulai dari ayat yang ke-25. Saya perlihatkan latar belakangnya, ya. Orang-orang banyak pada waktu itu mengalami gagal paham ketika melihat perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang apa? Nah, di bagian sebelumnya kita melihat Tuhan melakukan sebuah mujizat, ya. Jadi bagian ini yang kita bahas bermula dari kisah Yesus yang melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu saudara-saudara pasti sudah mengetahuinya. Nah, melihat perbuatan Yesus, orang banyak itu kagum, tercengang-cengang dengan mujizat itu. Nah, mereka juga puas, saudara-saudara, mengalami kepuasan sebab perut mereka itu dikenyangkan oleh Yesus. Waktu mereka lapar, lalu diberikan makan kepada Yesus melalui mujizatnya, mereka dikenyangkan. Nah, pikiran mereka berhenti pada hal-hal yang jasmania, saudara-saudara, yang dapat dilihat mata, yang dapat dirasakan oleh perut mereka, ya. Yang saya katakan di awal tadi, apa yang berwujud itu, manusia lebih mudah menerimanya. Nah, mereka ini gagal paham melihat Yesus sebagai pribadi yang dapat memberikan kepuasan spiritual, kepuasan yang melampaui kepuasan jasmania. Saudara, gagal paham atau pola pikir yang salah tentang Yesus membawa orang banyak itu mencari Yesus. Waktu mereka melihat mujizat itu, lalu Yesus sudah menyingkir, orang banyak itu pengen mencari Yesus lagi, dengan tujuan agar Yesus kembali memberikan kepuasan jasmania. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-25 hingga yang ke-27 terlebih dahulu. Saya akan bacakan, saudara-saudara, 25 hingga yang ke-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat ke-27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, saudara-saudara, Yesus itu tahu apa yang dipikirkan oleh orang banyak itu, apa yang dirasakan oleh orang banyak itu. Yesus tahu motivasinya, bahwa mereka ini berusaha mencari Yesus karena mereka sudah kenyang makan roti dan ikan yang gratis dari mujizat Yesus, saudara-saudara. Nah, tidak heran saudara-saudara, mana ada orang yang menolak makan gratis, ya. Kalau kita dengar ada makan gratis, makan sepuasnya, kita pasti tertarik. Dan mungkin kita juga datang, saudara-saudara. Warung makan yang paling laris atau banyak pengunjungnya, jelas warung makan yang berani menggratiskan semua makanan. Bisa makan sepuasnya tanpa bayar. Hari Senin tiba-tiba ada makanan sepuasnya gratis misalnya, ya. Lalu besok Selasanya, ya, hari berikutnya pasti orang-orang berharap bakal, wah, ada hari Selasanya ada makanan gratis nggak ya? Ya, mereka berharap pasti. Mereka berharap terus pengen mendapatkan yang gratis itu, saudara-saudara. Nah, Yesus menegur motivasi mereka yang salah, yang memikirkan hanya tentang perut saja. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Apa maksudnya, saudara-saudara? Yang dapat binasa adalah makanan jasmani itu sendiri. Orang yang makan makanan jasmani pasti tetap akan menuju kepada kebinasaan atau kematian. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maksudnya adalah makanan rohani itu, makanan yang membawa kepada kehidupan dalam kekekalan. Nah, apa maksud Yesus dengan kata perintah bekerjalah? Ya, kita lihat ayat berikutnya, saudara-saudara. Ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29 terlebih dahulu, ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, orang banyak itu hanya menangkap kata bekerja, ya, sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, ya. Mereka menangkapnya kata bekerjanya dari ungkapan Yesus. Mereka berpikir bahwa menyenangkan Allah, ya, hidup menurut kehendak Allah adalah melakukan berbagai aktivitas, melakukan berbagai, apalagi sikap-sikap moral, kegiatan agama, ritual agama tertentu. Sebab itu mereka bertanya, saudara-saudara, saya bahasakan, perbuatan apa yang harus kami lakukan supaya Allah itu senang dan kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, tetapi apa yang mereka pikirkan ternyata salah, ya, mereka salah tangkap. Kata bekerjalah yang dimaksud Yesus itu dijelaskan di ayat yang ke-29 yang sudah kita baca, ya. Percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bekerja bukan seperti usaha untuk mencari makanan jasmani, saudara-saudara. Ya, bekerja bukan berarti melakukan aktivitas-aktivitas fisik tertentu. Bukan melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi bekerja dalam arti percaya, beriman kepada pribadi Yesus. Pribadi yang diutus Allah datang ke dalam dunia. Saya lanjutkan ayat yang ke-30 hingga yang ke-34. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?
Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Selanjutnya, saudara-saudara, muncul masalah konsep berpikir yang baru. Ada masalah baru dari konsep berpikir mereka. Orang banyak itu berpikir, kalau harus percaya kepada Yesus, kalau harus percaya kepada Yesus, orang yang menjelaskannya ini, yang mengatakannya, harus ada bukti dari diri Yesus yang meyakinkan. Sama seperti begini, saudara-saudara, pada waktu orang berkata kepada Anda misalnya, Pak, percayalah sama saya pasti bisa menguruskan perpanjangan STNK dengan cepat, murah, aman, asli, ya. Percayalah Pak, pokoknya urusan STNK SIM beres sama saya, ya. Mungkin misalnya ada orang yang berkata seperti itu kepada Anda. Lalu pasti Anda bertanya, bukan? Kita pasti bertanya, loh, apa buktinya? Pertanyaan yang diungkapkan atau yang dalam hati, ya. Apa buktinya, ya? Apa yang membuktikan bahwa kamu bisa perkataanmu tuh bisa dipercaya? Nah, saudara-saudara, orang banyak itu meminta bukti kepada Yesus. Bukti apa yang membuat kami harus menaruh percaya kepadamu? Saudara, kita bertanya, kenapa mereka butuh bukti? Kenapa mereka butuh bukti dari Yesus? Nah, sebab mereka itu lebih percaya kepada nenek moyang mereka. Lebih spesifik lagi, mereka itu, orang banyak itu percaya kepada Nabi Musa sebagai nabi yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi. Saudara, kita tentu ingat dengan kisah bangsa Israel, ya. Mereka di padang gurun itu mendapatkan roti mana. Bapak Ibu Saudara bisa membaca nanti di Kejadian 16. Saya akan bacakan Kejadian 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, kalau melihat ayat Kejadian 16 ayat 4, ayat yang keempat ini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa itu Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang memberikan mana? Bukan Musa. Tetapi orang banyak tersebut meyakini bahwa Nabi Musa memiliki andil yang besar sehingga mereka itu bisa makan roti mana. Bukan hanya sekali, saudara-saudara, tapi setiap hari bisa makan sepuasnya. Sekali lagi, bagi orang banyak itu, saudara-saudara, peristiwa mana di padang gurun itu keren sekali, luar biasa sekali. Nabi Musa itu hebat sekali, memberi tanda dan pekerjaan yang amazing sekali, saudara-saudara. Sehingga mereka mengagungkan Nabi Musa. Nah, ayat yang ke-30 berkata, tanda apa yang engkau buat sehingga kami harus percaya? Jika saya bahasakan, tantangan orang banyak itu seperti ini, saudara-saudara. Yesus, ya, ini perkataan orang banyak itu yang saya bahasakan, ya. Yesus, tanda apa atau pekerjaan besar apa yang bisa kamu lakukan? Yang melebihi nabi kami, Nabi Musa itu, melebihi peristiwa nenek moyang kami. Loh, kamu loh Yesus hanya memberi makan 5.000 orang, cuma sekali makan saja. Jelas toh masih kurang jago ketimbang Nabi Musa. Tanda apa yang lebih spektakuler dari Nabi Musa? Tunjukkan kepada kami tanda yang jauh lebih luar biasa lagi dari apa yang dialami oleh nenek moyang kami. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Yesus mampu
membuat sesuatu yang jauh lebih spektakuler dari Nabi Musa atau apa yang dialami oleh nenek moyang mereka. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus tidak menunjukkan dirinya, melainkan dia itu meluruskan konsep berpikir orang banyak dan menunjukkan satu kebenaran yang sesungguhnya. Sebab itu Yesus berkata, bukan Musa, tetapi Bapa yang memberikan roti yang benar dari surga itu. Tuhan yang memberikan roti itu, mana itu? Ya. Ayat ke 30 sebelumnya ya, 32 ya. Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, melalui ungkapan ini, saudara-saudara, Yesus hendak berkata kepada orang banyak itu. Yang pertama, ya, ada beberapa makna di sini. Bahwa yang pertama, bukan Musa yang memberi mana, melainkan Allah yang memberikannya. Musa itu hanya meneruskan pesan yang diinstruksikan Allah kepada bangsa Israel mengenai aturan-aturan bagaimana cara mengelola mana itu, bagaimana cara memakannya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus pengen menjelaskan bahwa mana bukanlah roti yang sesungguhnya dari surga. Tetapi Bapa sekarang telah memberikan roti yang benar. Ya, benar ini alethenos, true, ya, berarti yang genuine atau yang real, yang sesungguhnya, yaitu Yesus sendiri yang diberikan oleh Bapa, roti yang turun dari surga itu. Mana yang diberikan bagi bangsa Israel adalah satu tanda atau bayangan yang akan terjadi ketika Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai roti hidup yang asli, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, Yesus ingin menjelaskan bahwa mana itu memberi kepuasan bagi fisik tubuh manusia. Tetapi roti hidup yang asli yang diberikan oleh Bapa memberikan kepuasan jiwa spiritualitas manusia dan membawa kepada kehidupan yang kekal setelah manusia mengalami kematian. Sekali lagi, mana hanya memberikan kepuasan bagi fisik tubuh manusia, tetapi roti hidup yang real, yang asli itu yang diberikan Bapa dari sorga untuk memberikan kepuasan jiwa manusia, memberikan kepuasan spiritual manusia. Yang keempat, saudara-saudara, seperti mana diberikan oleh orang Israel, ya, roti hidup yang asli itu diberikan bagi dunia. Mana diberikan untuk orang Israel, roti hidup yang asli Yesus itu sendiri diberikan bagi dunia. Yesus diberikan oleh Bapa kepada dunia, bukan hanya untuk kalangan tertentu, saudara-saudara, tetapi untuk seluruh manusia, dengan tidak memandang ras, warna kulit, latar belakang hidup seseorang. Yesus itu hadir untuk dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara mendengar penjelasan itu, ya, mendengar penjelasan apa yang dikatakan oleh Yesus, orang banyak tuh mulai penasaran, mulai heran. Mereka mulai tertarik dengan produk roti itu, ya, yang ditawarkan oleh Yesus. Sehingga mereka berkata, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa, supaya kami tidak kesulitan lagi mencari roti, supaya perut kami selalu kenyang. Nah, saudara melihat sikap mereka, Yesus itu langsung to the point berkata di ayat ke-35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, roti hidup adalah sebuah metafora, ya, yang menggambarkan diri atau pribadi Yesus
Dan apa yang dilakukan Yesus bagi dunia? Roti hidup menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat mengenyangkan jiwa mereka, memberikan kepuasan jiwa manusia. Nah, saudara, Yesus mengundang orang banyak itu untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan yang jauh lebih bermakna dalam hidup. Ya, di bagian ayat yang sudah kita bahas di atas, bekerjalah, bekerjalah. Ya. Di sini Yesus juga mengundang mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan yang lebih bermakna. Bahwa hidup bukan hanya untuk bekerja mencari makanan jasmania, tetapi bekerjalah untuk menemukan makanan rohania. Saudara, Yesus melihat bahwa orang banyak itu sesungguhnya mengalami kelaparan dan kehausan spiritual. Ya, Yesus melihat itu. Mereka lapar. Kalau untuk makanan jasmani, mereka bisa mencari sendiri, saudara-saudara. Tetapi dalam hal makanan rohani, mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan mereka tidak dapat menyadari kebutuhan utama jiwa mereka. Yang mereka pikirkan apa yang mereka rasakan, yaitu rasa lapar, kebutuhan jasmani. Tapi tentang kebutuhan spiritual, mereka tidak menyadarinya. Nah, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rohani mereka? Bagaimana cara mereka dapat memenuhi kebutuhan rohani itu? Yaitu, Yesus berkata, datang dan percaya. Datang menjadi aksi, saudara-saudara, aksi yang nyata, untuk percaya kepada Yesus dan percaya dengan iman kepada Sang Roti Hidup. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Yesus itu berarti satu kesediaan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, yang dikuasai oleh dosa, dijerat oleh dosa, dan bersedia untuk tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Mengizinkan Yesus itu yang berkuasa di dalam kehidupannya. Ini sama saja dengan arti sebuah langkah pertobatan hidup. Berbalik dari cara hidup yang lama dan melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara percaya kepada Kristus. Berarti percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengakui bahwa keselamatan, kehidupan yang kekal itu bisa didapatkan semata-mata melalui iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, pertobatan dan iman itu seperti koin, gitu ya. Bertobat adalah berbalik dari dosa, dan percaya adalah berbalik menghadap kepada Sang Juru Selamat. Keduanya itu tidak terpisahkan, saudara-saudara. Nah, selanjutnya Yesus berkata demikian di ayat yang ke-44. Ya, saya loncat, saudara-saudara, 36 hingga 43. Saya tidak membahasnya, saya langsung ke ayat yang ke-44. Ya. Berkata demikian, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan frasa ungkapan Yesus ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang
dapat percaya kepada Yesus dengan kehendaknya atau keinginannya sendiri. Itu tidak mungkin. Kenapa, saudara-saudara? Karena manusia ini ada di dalam dosa. Manusia sudah mati karena pelanggaran oleh dosa. Manusia menjadi hamba dosa. Manusia adalah musuh dari Allah. Manusia itu mengalami satu kebutaan rohani. Mereka tidak bisa melihat apa yang benar. Mereka tidak bisa celik dengan kebutuhan-kebutuhan rohaninya. Manusia tidak punya kuasa untuk berubah dari natur dosanya. Dan tidak mampu untuk memahami kebenaran spiritualitas, saudara-saudara. Manusia secara singkatnya dikatakan mengalami kerusakan total. Nah, tetapi ada pribadi yang memampukan manusia untuk datang kepada Kristus, yaitu Allah Bapa sendiri. Allah dengan sangat kreatif sekali menarik manusia kepada Kristus. Hanya bagi mereka yang Dia pilih sejak semula, saudara-saudara. Efesus 1 ayat yang keempat hingga yang kelima berkata demikian. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi, saudara-saudara, Allah adalah pribadi utama yang bekerja dalam keselamatan manusia yang berdosa. Allah melalui karya Roh Kudus memampukan manusia untuk memiliki satu kesadaran bahwa dirinya itu berdosa, bahwa dirinya itu lapar dan haus akan satu kebutuhan spiritual, serta Allah itu memberi kehendak untuk datang dan percaya kepada Kristus. Allah itu bekerja melalui pengajarannya, dalam penyataan firman yang diberikan kepada manusia, saudara-saudara. Dan hasilnya setiap manusia yang telah mendengar dan telah diajar langsung oleh Allah, mereka itu datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus berkata di ayat yang ke-47, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya di sini dalam bahasa aslinya pisteo, ya, berbentuk present tense atau sekarang, gitu ya, mengindikasikan bukan hanya nanti kamu akan mendapatkan hidup yang kekal setelah kematian, tetapi di dalam kehidupan yang sekarang yang sedang dijalani ini, saudara-saudara, setiap orang percaya hidup bersama dan di dalam Kristus Sang Roti hidup. Jadi bukan hanya nanti di kekekalan akan bersama-sama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus. Enggak, tetapi dari sekarang, sejak percaya, saat ini, kita ini hidup bersama dengan Yesus Sang Roti hidup. Ayat yang ke-58, Yesus berkata demikian. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, roti mana yang pernah dinikmati oleh nenek moyang bangsa Israel hanyalah sebuah kesementaraan, sebab pada akhirnya mereka akan mengalami kematian. Hanya berbentuk mana yang dapat memuaskan satu kebutuhan jasmania. Tetapi roti hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang berkata, akulah roti hidup. Dia memberikan satu kehidupan yang baru, saudara-saudara. Kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan memberikan hidup yang kekal. Kehidupan selama-lamanya yang indah bersama dengan Yesus Tuhan. Nah, saudara-saudara,
Ada banyak orang berkata ya, dirinya Kristen. Banyak orang KTP-nya tertulis agama Kristen. Banyak orang Kristen yang aktif melayani di gereja. Banyak orang Kristen yang rajin datang hari Minggu untuk beribadah, untuk menunjukkan bahwa dirinya beragama Kristen. Namun hanya sedikit orang Kristen yang mungkin telah mengecap roti hidup itu. Ada banyak orang Kristen yang tergiur dengan berkat-berkat jasmaniah, namun tidak mengenal sungguh-sungguh saudara-saudara kepada sang pemberi berkat itu, yaitu Yesus. Ya, kebanyakan dari kita mungkin adalah orang-orang Kristen yang sudah percaya dari dalam kandungan istilahnya ya. Maksud saya adalah orang percaya sejak kecil, dididik secara Kristen karena orang tua kita Kristen. Kita dibaptis waktu anak, kita diajar mengenal Tuhan sampai kita dewasa. Kita menjadi orang Kristen karena orang tua kita. Ya, kebanyakan dari kita seperti itu. Nah, kadang saya juga termasuk orang Kristen yang dari kecil, orang tua yang mendidik saya secara Kristiani. Tetapi kadang ada satu hal yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang seperti kita adalah, apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mengenal dan percaya sungguh-sungguh pada Yesus sang pemberi berkat itu. Yesus yang adalah roti hidup yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Kita perlu bertanya seberapa besar kita sudah kenal, sudah dekat, sungguh-sungguh percaya. Atau karena kita ini hanya, ya karena orang tua kita Kristen, lalu kita jadi Kristen. Satu sisi ada orang Kristen yang mungkin percaya karena satu berkat yang spektakuler, satu kejadian, mungkin disembuhkan dari sakit, orang tuanya disembuhkan, mungkin waktu bernasar akhirnya dipenuhi nasarnya dan menjadi percaya, menjadi orang Kristen, mau ke gereja. Tetapi apakah benar bahwa kita ini sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup itu, atau mungkin hanya tergiur karena mujizat yang luar biasa itu? Nah, Bapak Ibu, malam ini satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita ini, saudara dan saya ini, sungguh-sungguh bersedia makan roti hidup? Ya, di bagian Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ini dikatakan tentang makan. Maukah kau makan roti hidup? Makan adalah metafora yang sama dengan bekerja, saudara-saudara. Yaitu datang dan percaya kepada Yesus sang roti hidup. Maukah engkau memakan roti hidup itu? Roti hidup yang telah turun ke dalam dunia. Tubuh dagingnya yang telah dikurbankan di atas kayu salib. Darahnya yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Maukah kita memakan roti hidup itu? Ia juga yang telah bangkit sebagai Tuhan yang hidup, saudara-saudara, yang mampu memberikan satu kehidupan yang baru dan menyediakan tempat yang indah di sorga bagi setiap orang yang percaya. Hanya Dialah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Maukah kita ini mengecap, memakan roti hidup itu? Apakah saudara-saudara rindu menikmati roti hidup ini setiap waktu, setiap saat? Maukah kita rindu untuk mengenal Dia lebih dalam, saudara-saudara? Hal yang terhenti. Kita tidak bisa
melayani berbagai hal, kita harus berhenti dari segala aktivitas ritual kita. Apakah saudara-saudara rindu menikmati roti hidup ini? Malam ini saudara-saudara dengarkanlah undangan dari Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang memakan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Ini berita sukacita bagi kita, bagi setiap kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan memiliki hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, ini penjelasan dari Yohanes 6 tentang akulah roti hidup. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang rindu memberi tanggapan? Ya, masih ada waktu, saudara-saudara. Ada mungkin pertanyaan atau diskusi yang saudara bisa sampaikan, bisa ditulis di komen, ya. Minggu depan kita akan membahas yang selanjutnya, ya, tentang sebutan nama Yesus ini. Sangat menarik sekali, saudara-saudara, untuk kita belajar supaya kita bisa semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus kita. Siapakah Tuhan kita yang harus kita percaya. Dia bukan hanya sekedar roti hidup, tapi dia adalah terang dunia, dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik dan selanjutnya. Dan kita bisa makin mengenal lagi, makin percaya lagi, dan kita makin dikuatkan iman kita, khususnya di tengah kehidupan yang semakin sulit, ya, di hari-hari ini semakin tidak mudah. Biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Adakah saudara-saudara yang ingin bertanya, berdiskusi? Saya tunggu beberapa saat lagi. Tidak ada? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah penjelasan ini boleh memperteguh iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Melalui pemahaman Alkitab ini kita sama-sama bisa ditolong untuk mengerti tentang firman Tuhan. Terkadang kita sendiri waktu membaca bingung, dan kita bersyukur kita boleh malam ini belajar bersama-sama. Ada kata-kata metafora yang bisa kita ketahui, ada maksud-maksud perkataan Yesus yang kita bisa lebih pahami bersama-sama. Sehingga kita, kalau saya istilahkan sebagai orang banyak di dalam roti hidup nih, kita ini bukan menjadi orang banyak itu, gitu ya. Bukan menjadi kerumunan yang mencari mujizat Yesus, bukan kerumunan yang pengen dikenyangkan oleh kebutuhan-kebutuhan jasmania saja. Tetapi kita ini boleh makin sadar, kita boleh makin tahu bahwa kita ini sesungguhnya membutuhkan kebutuhan rohani yang besar. Dan itu hanya didapat waktu kita semakin hari boleh mengenal Yesus. Kita semakin hari boleh percaya, kita boleh menghidupi iman kita di dalam segala kehidupan yang naik turun, kehidupan yang mudah, yang sulit. Dan kita bisa menjalani itu semua di dalam iman percaya kita. Terus percaya, terus mengenal Tuhan Yesus sang roti hidup, terus menikmatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita bersama-sama menutup pemahaman Alkitab ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau memperdulikan kami. Engkau Allah yang menarik kami. Engkau Allah yang memilih kami.
Engkau yang memampukan kami sehingga kami ini sadar bahwa kami butuh Tuhan. Sehingga kami sadar bahwa kami tidak dapat meraih keselamatan hidup kekal itu sendirian. Sebab kami tidak mampu. Tapi kami boleh disadarkan bahwa hanya ketika kami boleh makan roti hidup itu, ketika kami boleh bekerja untuk datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan ketika kami menghidupi hari-hari bersama dengan Tuhan, itulah dimana kami boleh menemukan satu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Ketika kami boleh percaya kepada Engkau Yesus, kebutuhan spiritual kami boleh terpenuhi. Kami boleh makin dekat, kami makin berelasi dengan Engkau. Tuhan terus tarik kami, Tuhan terus bawa kami di tengah masa-masa yang sulit ini, yang kadang kami ragu tentang Tuhan, kami yang mempunyai pergumulan hidup yang berat sekali, sehingga kami harus mempertanyakan tentang Engkau. Biarlah kami, Tuhan tolong kuatkan iman kami boleh terus percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau ada, Engkau hidup, dan Engkau hadir di dalam kesulitan-kesulitan hidup kami. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh terus tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemahaman Alkitab malam hari ini. Kami menyerahkan untuk PA berikutnya, Tuhan terus yang memimpin, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa di pemahaman Alkitab berikutnya, dengan pembicara yang berikutnya tentunya dengan tema-tema tentang nama Tuhan. Ya. Dan besok ada bersama Kita Bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara juga bisa join, dan kiranya boleh iman semakin dikuatkan ketika bersama-sama mendengarkan pergumulan-pergumulan dari rekan-rekan kita. Tetap terus terkoneksi saudara-saudara dengan berbagai acara di GKI Ngagel, dan iman kita kiranya boleh semakin bertumbuh. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara.